Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Masih terus semangat ya. Baik, hari ini kita masuk ke subtema 4, tema 7 ya, bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Ya, sebelumnya kita baca dulu surat berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Baik, kita baca lagi surat Al-Infitor ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'un fatarat wa idzal kawakibun tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu busirat alimat nafsum ma qaddamat wa akhirat. Ya ayyuhal insanu ma warraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukadzibuna biddin wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yaumaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yaumuddin summa ma adraka ma yaumuddin yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Ya, silakan dihafal ya, yang belum hafal, yang sudah silakan segera setor ya. Kita sampai ke subtema 4 halaman 125 ya. Amati gambar berikut ini. Berikut ini barang kesukaan Bella dan Hadi. Lihat bantal Bella. Bantal Bella berwarna kuning. Bantal Bella berbentuk bintang. Ukurannya lebih besar dari sisir. Permukaannya lebih halus dari sisir. Nah ini ya. Sekarang lihat bola milik Hadi. Bola Hadi berwarna hitam dan putih ya. Bentuknya bola. Ukurannya besar atau kecil ya? Besar ya. Ada bola yang lebih kecil. Permukaannya halus ya. Kita lanjut. Perhatikan benda-benda di kelasmu. Banyakkah benda-benda di kelasmu? Masing-masing benda memiliki ciri-ciri. Jelaskan ciri-ciri benda di dalam kelas. Nah, ini di kelasnya. Karena belum di kelas, nah, silahkan anak-anak amati benda di sekitar rumah anak-anak ya. Sebutkan salah satu ciri-cirinya. Misalnya buku, ciri-cirinya berwarna apa, terus permukaannya halus, bentuknya balok, nah seperti itu ya. Kalau ini misalnya papan tulis berwarna hitam, bentuknya persegi panjang, permukaannya halus gitu ya. Benda-benda di sekitar membantu kegiatan kita. Benda-benda itu harus kita rawat dengan baik. Bagaimana pendapatmu? Bagaimana denganmu? Apa saja benda milikmu? Sudahkah kamu rawat benda milikmu? Nah, bagaimana kita harus merawat barang-barang milik kita dengan baik ya, agar awet ya bendanya. Kamar tidur dan
dan benda di dalamnya adalah milikmu. Tugasmu menjaga dan merawatnya. Rapikan semuanya sendiri. Nah, ini ya, kamar tidur, meja belajar, buku-buku, alat tulis itu adalah milik anak-anak ya. Tanggung jawabnya anak-anak juga untuk merawatnya. Jadi jangan, Bu, rapikan mejaku, rapikan tempat tidurku. Nggak boleh ya. Kita harus sudah berlatih bertanggung jawab. Setelah bangun tidur, segera rapikan tempat tidur. Setelah belajar, rapikan buku dan alat tulisnya. Seperti itu ya. Biasakanlah hidup rapi. Simpan baju bersih ke dalam lemari pakaian. Rapikan mainan ke dalam kotak mainan. Susun buku-buku pada rak buku. Nah, ini salah satu contoh hidup rapi ya. Baju disimpan di lemari, mainannya disimpan di kotak mainan setelah selesai bermain. Buku-buku disusun di rak buku setelah selesai belajar. Apakah kamu suka kamar yang rapi? Nah, Budi suka ya. Apakah kamu rajin merapikan kamarmu? Iya, rajin insya Allah ya. Oke, sekarang diskusikan dengan temanmu mengapa setiap benda harus dirawat. Nah, apa yang terjadi bila benda tidak dirawat? Benda harus dirawat agar awet dan tetap bisa digunakan. Kalau benda tidak dirawat akan cepat rusak ya. Benda milik kita harus dirawat dengan baik. Agar kamu lebih mengerti bagaimana benda harus dirawat, buatlah sebuah kerajinan tangan. Mari kita membuat kerajinan dari tanah liat. Nah, ini karena anak-anak sudah pernah ya di tema berapa itu sudah membuat pot dari tanah liat ya. Jadi ini tidak usah dilakukan ya. Jadi tidak usah dilakukan yang ini. Anak-anak cukup membaca dan mempelajari saja ya. Nah, ini adalah kepiting dari tanah liat. Alat dan bahannya tanah liat dan air secukupnya. Cara membuatnya, ambil tanah liat, basahi dengan air agar mudah dibentuk. Buat bola dari tanah liat. Pipihkan bola tanah liat, bagian ini akan menjadi badan kepiting. Dipipihkan. Buatlah mata dan mulut. Buatlah mulut yang sedang tersenyum. Buat dua bentuk lonjong dari tanah liat, bagian ini akan menjadi capit kepiting. Sambung kedua capit dengan bola-bola kecil dari tanah liat. Terakhir buat 4 kaki kepiting, tempelkan pada badan kepiting. Nah, ini ya. Kepiting tanah liat hasil karyamu telah jadi. Rawatlah hasil karyamu dengan baik. Kamu tentu tidak ingin hasil karyamu rusak, bukan? Ya, jadi ini cara membuat kepiting dari tanah liat. Bahannya adalah tanah liat ini tadi ya. Oke, kenapa tanah liat itu sering dipakai untuk membuat bahan-bahan, untuk membuat kerajinan? Ya, karena tanah liat itu bersifat lunak ya, jadi mudah dibentuk. Nah, sekarang kita ke pembelajaran 2 ya. Jadi ini nanti hari ini pembelajaran 1 dan 2. Amati gambar dan kerjakan perintahnya. Bandingkan bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Kelompokkan benda dalam kelompok benda hidup atau benda tidak hidup. Nah, ini sudah ada gambar ya anak ya. Disiapkan gambar-gambar di sini A dan B. Nah, contohnya yang A dan B ya. Bentuknya ya sama, ini bentuknya tabung. Warnanya yang satu hijau, yang satu coklat, berarti beda. Ukurannya ada yang besar, ada kecil, berarti beda. Permukaannya, nah sama-sama halus, berarti permukaannya sama. Kelompok benda, nah ini adalah sama-sama kelompok benda tidak hidup. Nah, nanti yang nomor 2, 3, 4, 5, dan 6 silakan dikerjakan, diamati bendanya yang ada di sini. Kemudian nanti diupload di Google Classroom ya. Kita lanjutkan di halaman selanjutnya, halaman 130. Tuliskan persamaan dan perbedaan kedua benda berikut. Ini contohnya, ada gambar beruang ya, gambar beruang coklat dan putih. Kedua beruang ini benda hidup, sama ini persamaannya sama-sama benda hidup. Permukaan kulitnya lembut. Nah, perbedaannya besar tubuh dan warna bulu. Kedua beruang berbeda. Yang satu warna coklat, yang satu warna putih. Yang ini besar, yang ini agak kecil. Jadi bentuk ya, besar tubuh dan warna bulu. Nah, sekarang ada 2 gambar. Ini ada gambar
Persamaannya, nah keduanya adalah makhluk hidup ya. Kemudian sama-sama bisa terbang. Perbedaannya warna bulu dan ukurannya berbeda. Warna bulunya satu biru, satu kuning. Bentuk ukurannya juga ini lebih besar ya. Kemudian daya buku ya. Keduanya adalah makhluk atau benda tidak hidup ya. Buku adalah benda tidak hidup. Sama-sama digunakan untuk menulis ya, terbuat dari kertas ya. Nah, perbedaannya, warna sampulnya tidak sama, tebalnya juga tidak sama, yang ini tebal, yang ini agak tipis. Nah, nanti seperti itu ya, disalin di bukunya anak-anak. Kemudian bacalah cerita berikut bersama-sama. Ada seekor anak bebek. Anak bebek terpisah dari induknya. Setelah lama mencari, anak bebek lihat ada induk dan saudaranya. Setelah dekat, anak bebek heran. Mengapa warna bulunya berbeda? Bentuk paruh dan kaki juga berbeda. Rupanya anak bebek tersebut bertemu induk dan anak ayam. Dengan hati sedih, anak bebek kembali mencari induknya. Nah, ternyata dikiranya tadi adalah induk bebek. Ternyata kok warnanya beda, bentuk kakinya beda. Nah, ternyata dia adalah ayam ya. Nah, sekarang kita perhatikan yang ayo diskusi. Sebentar ya, tadi Bu Yani udah buat ini. Berdasarkan bacaan di atas, benda yang bagaimana yang memiliki warna, bentuk, dan ukuran yang sama? Nah, kenapa tadi bentuk ini dan ukurannya tadi bebeknya tahu kalau itu bentuknya beda dengan bentukku ya? Nah, karena benda yang bentuk dan ukuran sama itu biasanya adalah benda yang berjenis sama. Nah, dalam bacaan di atas adalah sama-sama jenis ayam. Jadi kalau ayam biasanya bentuknya ya seperti itu, seperti ayam ya. Untuk ukuran mungkin berbeda karena ada yang besar, ada yang kecil. Tapi bentuknya relatif sama. Nah, kalau kebetulan di cerita ini adalah, nah ini gambarnya ya, anak ayam warna kulitnya sama semua. Nah, kakinya juga sama karena jenis ayam kakinya juga seperti itu. Beda dengan bebek ya. Bentuk kaki bebek tidak sama dengan bentuk kaki ayam. Paruh bebek juga tidak sama dengan paruh ayam, walaupun sama-sama golongan unggas tapi beda jenisnya. Begitu ya. Nah, sekarang yang kedua ini ya, benda-benda tidak selalu sama ukurannya. Perhatikan gambar tas dan dompet berikut. Nah, tas sekolah besar, dompet uang kecil. Kemudian yang ini, tuliskan kalimat untuk membandingkan benda-benda berikut. Ya, keduanya jenis buah-buahan, ini persamaannya. Warna kulit dan ukuran rasanya berbeda. Keduanya adalah benda tak berbentuk bola, warna dan ukurannya berbeda. Atau bisa juga anak-anak buat begini, mangga ukuran seperti contohnya tadi ya. Nah, cuma begini aja boleh. Mangga besar, stroberi kecil ukurannya ya. Bola sepak ukurannya besar, bola kasti ukurannya kecil. Begitu ya, seperti contohnya di sini tadi ya. Besar dan kecil ya, mangga besar, stroberi kecil, bola sepak besar, bola kasti kecil gitu ya. Nah, sekarang kamu akan berolahraga dengan bola kasti. Nah, ini PCU kan nanti biar diterangkan Bu Salma ya. Baik, untuk hari ini ya anak-anak yang diupload, biar diulang lagi ya. Yang diupload adalah halaman 129 ya. Silahkan dikerjakan dan diupload di Google Classroom ya. Untuk hari ini Wiani cukupan sekian. Nanti ada batik, silahkan juga dikerjakan ya. Nanti batik adalah tugasnya menggambar ya, menggambar batik motif lunglungan di halaman 117 ya. Kita akhiri dulu. Sebelumnya seperti biasa ya, Bu Yani pesankan selalu jaga sholat 5 waktu, jaga kesehatan, jaga pola hidup kita ya, tetap jaga kebersihan. Oke, Bu Yani akhiri, banyak salahnya Bu Yani mohon maaf. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.